Shalom jemaat sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk bertemu dan kita boleh bersekutu kembali tempat ini untuk menyanyikan nama Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini. Kami sungguh rasakan Engkau hadir di setiap langkah hidup kami. Engkau selalu menjaga kami, menyertai kami dalam hal apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengecewakan kami. Saat ini Tuhan, umat-Mu datang ke tempat ini dengan rasa yang haus dan lapar untuk bertemu dengan-Mu dengan penuh kerinduan. Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah datang ke tempat ini, maupun yang belum datang Tuhan dalam perjalanan, atau apapun yang membuat mereka belum tiba di tempat ini, ataupun yang mengikuti secara online. Tuhan Yesus Engkau tahu apa yang dialami setiap umat-Mu saat ini. Saat ini Tuhan, kami datang untuk menyerahkan hidup kami untuk memuji dan menyerahkan-Mu. Berkati setiap pelayan-Mu di tempat ini, berkati setiap umat-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dan segala hal akan datang kebaikan bagi kami semua. Engkau tetap Allah yang kami tinggikan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sama-sama ku sembahkan Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau
semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap ada. Kita menemukan sorak-sorai dari betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta seraya ada dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya hanya Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai bagaimana nama-Mu. Kami akan tinggikan nama-Mu, bahwa kami sudah menerima kuasa. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh lambaikan tangan yang sudah menerima kuasa Tuhan. Haleluya. Mari kita puji kami terima.
karena pertama kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kebenaran atau kebenaran Tuhan di bawah bisa katakan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran-Nya, Engkau serahkan juga di bawah bisa katakan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran-Nya, Engkau serahkan Tuhan di bawah bisa katakan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami kenal kuasa-Mu Tuhan, kami kenal kuasa-Mu. Ada sukacita, Bapak Ibu? Boleh memberikan tangan, ada sukacita? Mari kita lebih lagi berselesai bagaimana nama Tuhan, bahwa kasih Tuhan begitu dalam, begitu luas, bagi kita. Amin. Amin. Begitu besar kasih dapat curah bagi dunia, karya-Mu kasih-Mu yang mulia. Tiada dasar bisa jatuh padamu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Siapa yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu.
saja mengatakan kau beri hidupmu bagi dirimu. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku mencinta selalu, betapa hebatnya, betapa hebatnya kasih setiamu. Tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti kamu. Kasih setiamu, tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti kamu. Yesus Tuhan, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Semua berjudul. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita yang indah. Pujian ini adalah pujian lama, dan ingin saya pujikan pagi ini sebagai berkat untuk kemudian saudara. Jesus, in building for Savior. Kau
kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Kami siap belajar akan firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama semua jemaat-Mu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberi saya kepercayaan melayani pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita masih ada, ya, kita masih punya waktu untuk bisa beribadah dan belajar akan firman Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-52.
Demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ayat ini dengan perikop yang ada di atasnya, yaitu Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat kehidupan Tuhan Yesus. Saya beri judul khotbah saya, pertumbuhan manusia sesuai dengan teladan Yesus, ya. Rada panjang sedikit ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ini kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun ini, ketika keluarganya harus beribadah ke Yerusalem, ya. Selesai ibadah dan selesai semuanya ritualnya, mereka pulang, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut rombongan mereka pulang, ya. Jadi di tengah jalan orang tuanya mencari, mana ini Yesusnya, di mana, kok nggak ada. Akhirnya mereka balik, ya. Dan setelah 2 hari mencari, baru ketemu bahwa Tuhan Yesus masih di dalam bait suci, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia masih berbincang-bincang dengan para hamba-hamba Tuhan di sana, ya, alim ulama yang ada di sana, para imam-imam, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan setelah ketemu, ya, mereka kembali pulang, ya. Dan setelah itu, saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang terakhir ini dikatakan bahwa Yesus makin bertambah besar, ya. Tadi kan dia umur 12 tahun, ya. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan secara jasmani juga bertumbuh dengan baik, ya. Di dalam pertumbuhannya ini, tumbuh secara fisik, tumbuh di dalam kerohaniannya, tumbuh di dalam pengertiannya, ya. Dan hasilnya itu dia dikasihi Allah dan disukai oleh semua lingkungan, ya, manusia sekitarnya, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah contoh, Tuhan berikan contoh dari kehidupan Tuhan ini, ya, saudaraku, bahwa kita pun juga harus bertumbuh. Manusia secara normal, ya, dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Ini adalah pertumbuhan secara fisik, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bertambah besar secara fisik, ya. Dari dia umur 12, ya, di ayat firman Tuhan dikatakan ketika dia bayi, baru ketika umur 12 tahun. Dan lain setelah itu baru dia pelayanan, ya. Selanjutnya kita tidak tahu, ya. Tetapi yang terpenting adalah dia makin bertambah besar di dalam tubuh fisiknya, tubuh jasmaninya. Nah, kita pun juga demikian, saudara. Ya, meskipun ada dalam dunia ini ada manusia yang Tuhan izinkan tidak tumbuh secara fisiknya dengan benar, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yaitu semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi kita bersyukur kalau kita, Tuhan izinkan memiliki tubuh yang sempurna, tumbuh secara normal, ya. Dari kita anak-anak, remaja, dan sekarang kita ini dewasa, ya. Yang kaum muda adalah masih pemuda, ya. Yang mungkin yang di sini yang usia sudah di atas 60, Pak Sunoto, ya. Agem bugem. Belum, ya. Belum, ya. Jadi 60 ke bawah. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita makin bertambah besar. Kita juga harus melihat bahwa fisik kita ini adalah karunia Tuhan, adalah berkat Tuhan. Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita juga harus memelihara tubuh jasmani kita ini, mengasihi tubuh jasmani kita ini dengan baik, ya. Kita harus merawat tubuh kita ini. Kalau manusia bertumbuh dari bayi ke anak-anak itu, ya, dikasih makan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau nggak dikasih makan ya nggak bisa tumbuh, ya. Ya, tidak mungkin, ya. Bayi mungkin susu, ya. Setelah dewasa agak besar sedikit, ya, anak-anak nasi yang lembek-lembek, besar lagi, ya, nasi yang keras, ya.
sesudah giginya penuh full, bisa makan daging yang keras-kerasnya. Tubuh yang normal harus kita pelihara dengan baik, dengan cara juga makan yang benar. Masih semua sudah tahu ya, makan dengan teratur, makan dengan benar ya. Tuhan Yesus adalah orang Israel ya. Kita tahu orang Israel ini makanan sudah ditentukan oleh Allah, haram dan tidak ya. Jadi mereka makan ikan ya. Di dalam ikan ini banyak vitaminnya ya saudara. Jelas kalau di sana, orang-orang di sana tubuh fisiknya adalah sempurna, baik ya, banyak gizi karena makan ikan. Dan tidak semua ikan boleh dimakan karena dalam hukum Taurat mereka ikan yang harus begini-begini yang boleh dimakan, ikan yang begini-begini yang tidak boleh dimakan. Nah, saudara bisa melihat di dalam kalau belajar di rumah ya, dalam Bilangan 11 ya, tahu bagaimana Allah menentukan makanan mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, demikian kita pun ya. Walaupun saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Tuhan memberi kita rezeki yang pas-pasan, tetapi kita tetap bisa makan ya. Dan beri kehidupan tubuh kita ini makanan yang sehat ya. Tidak ngawur ya. Asal Tuhan sekarang ini zaman perjanjian baru, semuanya dibolehkan Tuhan itu dimakan. Tetapi tidak semuanya itu mau berguna bagi tubuh kita. Apalagi yang sudah di atas 40 ya, jangan makan sembarangan ya. Saya makan daging sedikit ya, beberapa hari yang lalu dapat berkat daging. Sekarang sedikit aja sudah seliut-seliut di belakang leher, kolesterolnya. Ya. Jadi puji Tuhan ada persediaan, disimpan dulu, nanti kita masak lagi. Ya, simpan lagi nanti ya, bertahap. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan tubuh yang Tuhan berkati, kita harus rawat dengan makan yang baik, makan yang benar, tidak asal-asalan. Apalagi zaman sekarang ya, modelnya makanan yang cepat saji, wes enak tinggal makan. Apalagi Gojek, Grab, wes tinggal kirim. Tidak semuanya itu baik bagi tubuh kita ya. Jadi kita harus menjaga tubuh kita ini. Yang kedua, agar tubuh kita sehat juga berolahraga ya. Ya mungkin kalau saya memang tidak suka olahraga, terus terang. Dari kecil memang saya tidak suka olahraga. Kalau pelajaran olahraga ogah-ogahan di belakang lah, tidak dapat giliran nanti ya gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mungkin juga kita tidak tahu Tuhan Yesus olahraganya bagaimana. Tapi kita melihat bahwa Tuhan membantu orang tua dalam bekerja ya, karena papanya adalah seorang tukang kayu atau mebel kalau zaman sekarang. Nah, saudara, pasti Tuhan membantu. Lah, angkat-angkat kayu itu tidak mudah, tidak ringan ya. Pasti berat. Apakah Pak Agung pernah mengangkat-angkat kayu ya? Karena dulu juga opa dulu juga pernah mempunyai mebel ya, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Tuhan Yesus dengan bekerja keras dia mempunyai tubuh yang sehat ya. Dia membantu orang tuanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia selalu bekerja dan Tuhan memberkati tubuhnya dengan sehat. Kita harus ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Jadi di dalam diri kita ini ada roh Allah. Jadi jangan kita bermain-main dengan tubuh kita, kita rawat ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus kasih tubuh kita ini ya. Jangan malas-malasan. Maaf bisa ada yang datang ke gereja nggak mandi. Kita harus rawat tubuh kita ya. Ya, kita harus mandi itu 3 kali sehari kalau tidak mau ya 2 kali sehari. Tapi ada yang alasan-alasan 1 kali sehari aja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini cara kita merawat tubuh fisik kita, tubuh jasmani kita. Walaupun Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah, dia juga merawat tubuhnya. Gak asal-asalan Tuhan hidup ya. Dia makin bertambah besar, tambah dewasa ya, tubuhnya secara bertumbuh. Itu yang harus kita teladani yang pertama dari Tuhan, bahwa kita harus
bertumbuh dan memelihara tubuh fisik kita ini. Yang kedua, Yesus bertambah hikmatnya. Ya. Hikmat ini berbicara tentang cara berpikir kita, ya, cara kita menentukan sesuatu, memutuskan sesuatu, ya, kecerdasan kita, ya, perilaku kita, hikmat, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari mana kita mendapat hikmat? Yang belajar akan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Kalau saudara mau belajar tentang hikmat, kita buka dalam Amsal. Itu Amsal itu adalah hikmat-hikmat, ya. Salomo diberikan hikmat Tuhan untuk menuliskan tentang kehidupan yang harus kita kerjakan dalam dunia ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, belajarlah hikmat dari firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, ya, Dia senang belajar akan firman. Kalau orang Israel dari kecil sudah dididik akan Taurat, ya, sudah diajari sekolah minggu dengan ketat, ya. Berulang-ulang firman Tuhan itu disampaikan kepada mereka. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga sangat senang belajar akan firman Tuhan. Dengan buktinya, ya, yang tadi kita sudah bahas, ya. Setelah mereka mengadakan ibadah, waktu selesai dia tidak pulang. Dia ingin ngomong-ngomong dengan para pemimpin-pemimpin agama di sana. Duduk mereka bertanya, ya. Di ayat yang ke-40 kita baca saja, ya. Ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hikmatnya juga bertambah seiring dengan pertumbuhan jasmani, pertumbuhan fisik. Hikmat juga harus bertambah, ya, saudara. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada alim ulama, ya. Ketika dia sudah mendengarkan penjelasan mereka, firman Tuhan yang mereka sampaikan, ya, dia bertanya begini-begini dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita juga harus menambahkan pengetahuan kita ini, pengertian kita ini melalui firman Tuhan. Kita harus mencari, kita harus rajin untuk mendengarkan, untuk membaca firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Dalam kehidupan ini kita harus memutuskan, ya, setiap persoalan yang kita hadapi. Di sini kita memerlukan hikmat. Kita cari tahu dari Tuhan. Kita cari tahu tentang firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Dan juga hal-hal dalam kehidupan yang kita jalani ini, ya, setiap persoalan yang kita alami, mesti menentukan sikap. Apa yang harus saya putuskan? Apa yang harus saya ambil? Ya? Apa yang harus aku kerjakan? Ke kiri atau ke kanan? Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menambahkan hikmat kita, tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Apalagi kita sudah mendengarkan firman setiap saat, pasti hikmat kita ini Tuhan tambahkan. Kalau setiap hari, setiap minggu kita dengar firman Tuhan, setiap saat kita ada HP, bisa baca renungan firman Tuhan. Lalu ketika kita mengalami satu permasalahan, apa yang harus kita putuskan? Masih bingung, masih nggak tahu, ya. Firman Tuhan sudah jelas, ya, sudah banyak mendidik kita, membawa kita pada kebenaran. Kalau kita menghadapi satu hal yang harus kita putuskan, ya harus kita berdoa. Kalau kita masih, aduh, bingung aku, cari ini, tanya, telepon booking, aku punya masalah gini, ya apa jalan keluarnya? Lah, firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, setiap saat, setiap waktu, di mana? Sehingga kita tidak bisa memutuskan, sehingga kita tidak punya hikmah, sehingga kita tidak menentukan apa yang harus kita ambil langkah-langkah kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita selalu belajar dan menyimpan firman Tuhan ini, dan kita lakukan agar hikmat kita, pengertian kita dalam menjalani kehidupan ini tetap sesuai di dalam kebenaran firman Tuhan.
Lalu yang ketiga, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasih oleh Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pengenalan akan firman Tuhan, hikmatnya dia bertambah-tambah terus. Semakin hari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita berjalan di dalam kebenaran. Itu berarti kita mengasihi Allah, dan akan sebaliknya Allah juga akan mengasihi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita harus dikasih Allah? Ya mungkin kadang-kadang ada iblis itu yang menuduh kita. Allah, siapa sih kamu? Kamu dulu kan sudah melakukan ini. Loh, kamu kemarin loh melakukan ini. Itu iblis selalu mendakwa kita untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita tidak percaya, untuk membuat kita ragu-ragu bahwa kita itu sudah ditebus dengan darahnya, kita sudah diselamatkan. Memang kadang kita masih melakukan kesalahan ya, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ya secepat-cepat kita bertobat dan jangan diulangi lagi setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya kalau berpikir, kasih karunia kan masih banyak, saya lakukan dosa, minta ampun, ya lagi lakukan lagi ya. Ada yang sengaja, kepokolan Tuhan, bohong, titik-titik. Ya tidak, saudara. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan benar. Kita harus mencari kebenaran Tuhan ya. Supaya apa? Supaya kita dikasih Allah. Kita semakin dikasih Allah. Kalau dikasih Allah berarti kehidupan rohani kita ini sudah mulai bertumbuh. Pertumbuhan tidak hanya di dalam fisiknya saja, hikmatnya, tapi roh juga ya. Di dalam tubuh jiwa, di dalam tubuh jiwa dan roh kita ini harus bertumbuh bersama ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan Tuhan juga dari kecil sudah dilatih ya. Memang orang Israel memang seperti itu ya. Dan di ayat ini saudaraku, yang tadi di ayat yang pertama ya, mereka orang tua Tuhan itu rajin beribadah ya. Ayat yang ke-41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mereka adalah keluarga-keluarga yang taat akan firman Tuhan, keluarga yang selalu setia kepada Tuhan. Itu sebabnya juga Allah akan melimpahkan kasih-Nya. Kalau kita setia dengan Tuhan, Tuhan pasti akan setia dengan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan lebih mengasihi kita. Senang saudara dikasih Tuhan? Ya, tapi kita harus berada di dalam kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mencari Tuhan lebih lagi ya. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan bilang, carilah, maka kamu akan mendapat. Kita cari tahu apa maunya Tuhan sih, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan untuk Dia. Cari tahu, pasti Tuhan akan bukakan, pasti Tuhan akan membawa kita. Ya. Setiap hamba-hamba Tuhan yang tokoh-tokoh iman yang ada dalam firman Tuhan, ya, mereka dikasih Allah. Contohnya Daud, ya, Daniel. Ya. Mereka suka memuji Tuhan, mereka suka berdoa. Demikian itu cara untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, tidak pernah memuji Tuhan, bagaimana kita mengasihi Allah? Contoh orang yang mengasihi Allah yaitu dia harus berdoa. Cara kita dekat dengan Tuhan, berdoa, kita baca firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, memang kita, keselamatan kita ini diberi secara gratis oleh Tuhan, secara cuma-cuma oleh Tuhan. Tetapi kita tetap harus mengerjakan keselamatan ini, menjaga keselamatan kita ini. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita dicuri oleh iblis, sehingga kita menyia-nyiakan kasih karunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
di dalam kita kehidupan kerohanian kita yang sehat ya. Kita akan di dalam kehidupan kita akan bisa dilihat orang. Dengan lain kata kita juga menjadi berkat ya saudara. Dan juga saudara, ini ada timbal balik, makin dikasihi oleh Allah ya. Sebelum dikasihi oleh Allah, kita harus lebih dahulu mengasihi Allah ya. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi Allah ya. Karena dia juga tahu cara untuk mengasihi Allah. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam pelayanan berkali-kali Allah Bapa mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada hubungan yang timbal balik, kita mengasihi Allah, Allah semakin mengasihi kita. Kita akan melihat banyak yang Tuhan kerjakan. Minggu yang lalu kita sudah mendengar kesaksian yang begitu luar biasa. Ini adalah contoh ketika Allah mengasihi kita ya. Allah mengasihi kita, memberikan mukjizat-mukjizatnya, pertolongan pada waktu-waktu darurat ya. Nah saudara Tuhan, kemarin itu kesaksian yang luar biasa ya. Coba ya, seperti itu ya. Dia pingsan dengan keadaan mobil yang nyala ya. Dan apakah kita tidak ingin merasakan, iya ya, bagaimana ya aku mengalami seperti hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya juga pernah mengalami mukjizat Tuhan. Dan itu saat itu memang saya sangat benar-benar, ya Tuhan ini adalah mukjizat-Mu. Berapa bulan yang lalu saya sudah lupa, sore hari habis mandi, saya nyalakan kompor, manasin bakwan saya ya. Setelah nyalakan kompor, masuk kamar, ganti-ganti baju, antar sela ke kaum muda hari Sabtu ya. Sudah di gereja, lupa bahwa saya manasin bakwan ya. Yes, kita sudah nyanyi-nyanyi, kita sudah apa, saya memang nunggu ya. Tapi saya lagi omong-omong kalau bisa dengan Bu Yah ya. Langsung saya 1 jam kurang lebih saat itu ditelepon sama adik saya. Saya agak, enggak apa? Sampean niku Mbak nang dia, lho aku nang gereja gitu. Kok kompor di dalam? Nah, gitu. Waduh, saya langsung lemes saudara. Iya saya kan manasin bakwan. Saya lemes sekali. Ya apa sih untung ya gak kobongan. Jadi ketika dia buka pintu, itu rumah sudah asap semua, sudah tidak kelihatan apa-apa. Seluruh rumah itu sudah penuh dengan asapnya. Cuman dia ini bau gosong, pasti dia di kompor ini ya, dia langsung lari. Walaupun itu begitu banyak asap ya, tapi dia kelihatan apinya, langsung dia matikan ya. Dia kasih mungkin alat dingin ya saudara. Lalu dia telepon saya. Saya di sini saya lemas, gemetar dengkul saya. Saya kan Tuhan terima kasih. Coba kalau Tuhan tidak kirim adik saya, 15 menit lagi mungkin sudah amblas rumah saya, satu-satunya yang saya punya. Nah itu jadi saya sangat gemetar ya. Sambil nangis saya berterima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Nah ini adalah kehidupan kita yang dikasihi oleh Allah. Pasti Tuhan akan sertai dengan mukjizat-mukjizatnya. Hamba Tuhan yang kemarin bukan kita mencari mukjizatnya, kita harus mengasihi Allah lebih dahulu supaya Allah mengasihi kita dan memberikan mukjizatnya, pertolongannya pada waktu-waktu darurat. Dan ada lagi yang kedua juga saudara. Ini baru-baru saja ya. Karena saya ini sudah faktor U ya. Sering lupa. Akhirnya aduh Tuhan untuk diberi saya lupa. Saya harus tetap ingat namanya. Mesti tak tumbangin dalam nama Tuhan Yesus, jangan pelupa. Ya kalau gitu, kalau saya sudah masuk kamar itu sudah lali semuanya di dapur. Habis cuci, air semua habis, saya nyalakan sanyo ya, isi semuanya. Lalu saya masuk kamar, saya sambil nunggu air penuh saya masuk di kamar. Terus buka HP, gelentang dan saudara yang dikasih Tuhan, ya wis itu langsung. Kalau saya sudah gini, sama gelentang terbanglah sampai di Hong Kong.
itu jam 10 ya, saya meleler setengah 12. Langsung saya ke belakang. Ya Tuhan Yesus, semuanya sudah meluber, tapi sanyo itu mati ya. Jadi sisa-sisa air yang terbuang itu sudah kemana-mana gitu ya. Saya gemeter lagi ya Tuhan Yesus. Sanyo saya ini kayak obong apa enggak. Terus itu tadi air sudah keluar berapa kubik ya. Yang dalam pikiran saya, aduh nanti bulan depan ini bayar berapa ya. Saya cetek, coba saya cetek sanyo, masih nyala. Puji Tuhan, sanyo tidak kosong ya. Lalu saya tetap tunggu ini hari pembayaran ya, tanggal bayar di ATM. Ternyata tetap tidak ada yang naik. Loh, kok tetap bayarnya? Lah, kemarin itu kayak apa ya? Yang matikan siapa? Saya tanya anak saya mau matikan? Enggak. Loh, terus apa yang matikan? Mbok, anak saya. Mbok. Aduh Tuhan Yesus, terima kasih. Masa Tuhan matikan saja saya ya. Ya, itu keajaiban Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang mengasihi Allah, ya. Kita mengasihi Allah, mengasihi kita. Ada mukjizat-mukjizat yang pasti Dia sertakan. Bukan kita, aduh aku dekat dengan Tuhan supaya suatu saat aku mendapat mukjizat. Enggak, saudara. Saya juga tidak akan mengira semuanya itu terjadi. Nah, saat-saat darurat seperti ini, itu Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dikasihinya. Amin. Itu yang ketiga, kerohanian kita semakin sehat dengan dikasihi oleh Allah. Yang keempat, saudaraku, dikasihi oleh Allah dan manusia ya. Jadi kita disukai oleh saudara-saudara seiman kita, mungkin tetangga-tetangga kita, keluarga kita ya. Dengan lain kata, kita menjadi berkat bagi sesama kita ya. Ini adalah hasil dari kerohanian kita yang semakin dewasa, yang semakin bertumbuh. Ya, kita menjadi berkat bagi keluarga kita ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya kadang-kadang sama anak saya bilang, mama ini mesti dicurhatin orang ya. Itu adalah berkat saya. Tiba-tiba tetangga kiri datang ke rumah, dia curhat, ini ya. Kasih nasihat firman Tuhan. Datang tetangga saya yang sebelah sana curhat gini-gini ya. Hanya firman Tuhan, karena itu yang saya punya. Kalau pinjam duit saya tidak punya ya. Tapi kalau curhat ya saya kasih nasihat firman Tuhan ya. Nah itulah saudara, kita harus bisa menjadi berkat. Kalau kehidupan kita tidak menjadi berkat ya, mungkin tidak ada yang mau curhat sama kita. Allah mau hidupmu aja seperti itu, Pak, mau curhat sama kamu ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang bisa dibaca oleh semua orang, apalagi kita anak Tuhan ya, orang Kristen katanya ya. Orang Kristen itu di dunia ini itu mesti dilihat ya, kebaikannya, kelakuannya, perkataannya ya. Jadi kita harus dilihat oleh dunia ini. Jadi kita kalau itu menjadi berkat ya, kerohanian kita yang tidak bertumbuh tadi, tidak mungkin kita akan disukai oleh manusia. Kita akan disukai oleh sesama kita. Kalau kita punya banyak teman, nah itu kita ini menjadi berkat. Kalau kita mau memberkati ya tidak apa-apa, memberkati yang sesuai dengan kemampuan kita, sehingga orang juga diberkati. Saudaraku, kita harus melihat diri kita ini ya, kehidupan kita ini. Apakah banyak yang menjadi teman kita? Apakah banyak yang menjadi musuh kita, yang tidak suka dengan kita? Kita bisa lihat dalam statusnya mereka aja ya. Status kita pun status mereka, kita lihat statusnya itu apa ya. Ya, ada yang statusnya begini, biarkan saya begini, saya orangnya begini. Kalau tidak mau ya sudah, jangan dekat dengan saya. Waduh, ini namanya tidak menjadi berkat ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya biarlah kita disukai orang ya. Jangan sampai orang tuh tidak mau dekat dengan kita.
Karena kita harus menjadi berkat. Ada yang gak usah jadi berkat. Dikit-dikit dia pinjam, dikit-dikit dia pinjam. Nah, seperti yang dikasih Tuhan. Kalau ada ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak ada ya apa yang dipinjamkan. Nah, seperti yang dikasih Tuhan. Yang keempat, kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Ini penting ya. Karena kita ini dilihat oleh dunia. Dunia harus bisa menikmati berkat kita. Kita ini adalah garam dunia. Garam itu memberikan rasa enak kepada setiap makanan. Dan kita pun juga harus menjadi berkat, memberikan garam kita kepada lingkungan kita, sekitar kita. Jangan kita bilang, aku memang modelnya seperti ini. Gak bisa. Modelmu bukan seperti ini. Tidak. Model kita adalah seperti Yesus. Jadi oh memang karakter seperti ini, aku gak bisa dirubah. Tidak bisa. Harus dirubah dan berubah seperti Yesus. Sehingga kita menjadi garam dan terang dunia. Kita memberikan sekitar kita rasa yang enak. Buah-buah rohani kita bisa dinikmati oleh lingkungan sekitar kita. Kehidupan kita bisa dinikmati. Ya. Jadi banyak saudara-saudara kita, sesama kita menyukai yang kita. Dan di situ baru kita tampilkan, nyatakan keselamatan, nyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita melihat kehidupan kita. Apakah kita hanya bertumbuh secara jasmani saja? Ya. Jiwa roh kita tidak bertumbuh. Kita sudah di akhir zaman. Mari kita mengejar ya, pertumbuhan dalam kehidupan kita. Supaya saat Tuhan datang, kita benar-benar dewasa di dalam tubuh jasmani, dalam jiwa, di dalam roh kita. Dan Tuhan mau kita menjadi berkat bagi lingkungan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saya tidak berpanjang firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Shalom. Ya, hari ini kita belajar bagaimana Yesus dikasihi oleh Allah Bapa dan dikasihi oleh manusia. Siapa di sini yang suka disayang Tuhan, dikasih Allah Bapa, dan suka dikasih oleh manusia yang ganteng dan cantik? Tidak ada di antara kita yang mungkin suka dibenci. Ada? Kalau ada yang suka dibenci, mungkin perlu didoakan pelepasan. Iya. Kalau jadi anaknya Bapa di atas segala Bapa yang pencipta semesta, itu satu kehormatan. Ya, luar biasa kita orang yang sebenarnya dari sampah. Ya, kita tidak ada apa-apanya, kita diselamatkan dan boleh memanggil Abba ya Bapa. Kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Luar biasa. Tapi bagaimana kita bertumbuh ya? Jangan sampai kita punya anak kemudian tidak bertumbuh. Kira-kira ini ibu-ibu di sini kira-kira bagaimana? Pasti bingung, sedih, susah, dan bingung kenapa anakku. Apalagi Tuhan akan betapa susahnya Tuhan kalau melihat anak-anaknya tidak bertambah dewasa, tidak bertumbuh dewasa. Dari setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke gereja tetap aja. Hari ini kita diingatkan bahwa kita harus bertumbuh dan harus bertumbuh. Semalam kita di rumah Bapak Sunoto, saya menyampaikan memang masalah banyak di sekeliling kita,
Tapi bukan berarti kita terus bantat seperti kue yang bantat, tapi biar kita bertumbuh dan bertumbuh, growing. Ya, satu perusahaan aja kalau tidak bertumbuh pasti yang pemilik ownernya akan bertanya, akan merombak kenapa perusahaan tidak bertumbuh, apalagi pertumbuhan iman rohani kita. Jangan sampai kita terus yang suka marah tetap marah, yang suka yang negatif tetap negatif, yang suka bergosip tetap suka bergosip. Di sini tidak, jawabnya mestinya tidak ada. Kalau di sini tidak ada. Ya, haleluya. Saya undang pemain musik, saya undang song leader singer. Kita nyanyikan pujian ini, apa Bapak? Supaya kita lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat.
bersekutu denganku, jadikan Tuhan setia karena lebih dari segalanya ingin Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Biarlah kasih Tuhan yang murni, kasih agape dari Tuhan itu yang meskipun kita tidak punya emas, perak, permata sekalipun, tapi kita yang mempunyai Yesus. Satu hari pun aku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, bersekutu denganmu, jadikan Tuhan setia kepadamu. Amin. Lebih dari segalanya, Tuhan yang menjamahkan semangatmu tanpa terkecuali. Apapun masalah mereka, terus berjalan. Kau terus menghibur, menguatkan. Terima kasih Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan Tuhan setia kepadamu. Jadikan aku hamba yang setia, jadikan Tuhan setia jadikan Tuhan setia Bapa surgawi, kami ingin Tuhan seperti Yesus, bertumbuh dan bertumbuh, dikasihi oleh Allah Bapa dan dikasihi oleh manusia. Biarlah semua Tuhan, sidang jemaat-Mu, semua pengurus, semua tim PAW, semuanya dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Ingin lebih dekat untuk bersekutu, sehingga kami mendapatkan nutrisi surgawi, sehingga kerohanian kami boleh meningkat dan kami menjadi dewasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Ibu Yanti Tuhan, bersama Pak Medi dan Sheila Tuhan, memberkati keluarga kecil bahagia ini menjadi keluarga kesayangan-Mu. Apapun jadi kejahatan mereka, Tuhan memberikan berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua juga menjadi milik kesayangan. Kami terima firman-Mu, kami simpan dalam hati dan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Dios
biasanya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya sudah kembali bersemangat begini. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya aku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Kehadiran-Mu selalu bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan bisa. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan terus Tuhan. Kuasa-Mu ada di dalam kami, di dalam keluarga kami, dalam setiap pribadi demi pribadi. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau sudah memimpin dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan pada jam-jam ibadah yang ditentukan, kami boleh terus dengan setia untuk terus bersekutu. Demikian juga untuk saat teduh, saat hening kami masing-masing di rumah Tuhan. Biarlah kami boleh terus bersekutu dengan-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh secara rohani. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-Mu yang mungkin hari ini tidak datang Tuhan, apapun keperluan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan Kau menjamah mereka, Tuhan beserta dengan mereka, dan Roh Kudus berbicara supaya mereka tetap boleh bersekutu, beribadah kepada-Mu Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan, Kau sendiri yang memberi berkat-Mu pada mereka. Yang sakit Tuhan, Kau yang menjamah mereka dalam nama Yesus, sehingga ada kesembuhan. Ada yang berbuat berat Tuhan, ada problema Tuhan, Kau sendiri yang menjamah, memeluk mereka sehingga mereka dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami pulang dengan membawa kemenangan, kami pulang membawa damai serta kami pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap kita mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dengan iman katakan amin. Dipuji di sana, katakan bertanda, teruskan sana.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.